Teori nilai guna MK Pemasaran Biana Laumai NIM 2123 814004 jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura Prodi Teknologi Rekayasa Pangan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Pendekatan teori nilai guna atau utility. Teori utility sering digunakan sebagai yang pertama, pendekatan dalam menjelaskan perilaku konsumen utility. Yang kedua, istilah untuk menjelaskan mengenai suatu manfaat barang atau komunitas tertentu. Permintaan timbul karena konsumen memerlukan manfaat dari komoditas yang diminta konsumen, membutuhkan bermacam barang dan jasa yang semua harus diimbangi dengan kemampuan membeli. Jenis nilai guna atau utility. Place utility atau nilai guna tempat. Berhubungan dengan bagaimana produk tersedia di tempat yang dapat dijangkau oleh konsumen. Form utility atau nilai guna bentuk. Nilai yang diciptakan oleh suatu bisnis dengan menggabungkan bahan-bahan dan komponen-komponen tertentu untuk menghasilkan suatu produk. Time utility atau nilai guna waktu. Produk dapat diakses oleh konsumen pada waktu produk tersebut dibutuhkan. Yang berikut possession utility atau nilai guna kepemilikan. Perubahan kepemilikan produk dari satu orang ke orang berikut. Teori perilaku konsumen. Teori nilai guna kardinal atau TNGK merupakan gabungan dari beberapa ahli ekonomi aliran subjektif seperti Hermann Heinrich Gossen tahun 1854, William Stanley Jevons tahun 1871, dan Leon Walras tahun 1894. Pendekatan kardinal memberikan penilaian subjektif akan pemuasan kebutuhan dari suatu barang. Yang berikut TNG kardinal, asumsi yang harus terpenuhi. 1. Daya guna diukur dalam satuan uang, berhubungan dengan bagaimana produk tersedia di tempat yang dapat dijangkau oleh konsumen. Kedua, what happen, daya guna marginal dari uang tetap. Nilai uang dalam satuannya adalah sama untuk setiap orang tanpa memandang status. 3. Daya guna bersifat independen. Daya guna barang A tidak dipengaruhi oleh konsumsi barang lain, misal barang B. Yang berikut konsekuensi hukum nilai guna kardinal utility. 1. Dikenal sebuah hukum yaitu law of diminishing cardinal utility atau hukum penurunan nilai guna. Yang kedua, hukum tersebut menyatakan bahwa individu akan mendapatkan nilai guna yang semakin sedikit dari suatu barang apabila barang tersebut dikonsumsi terus-menerus. Yang ketiga, awal konsumsi dapat nilai guna hingga kepuasan maksimal tetap dikonsumsi, nilai guna makin menurun. Ukur TNG kardinal, nilai guna total utility, nilai kepuasan secara keseluruhan yang diperoleh konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Contoh, saat mengkonsumsi 5 unit diperoleh kepuasan total TU 30. Nilai guna total atau marginal utility, tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi. Contoh, saat mengkonsumsi 4 unit diperoleh TU 28, sedang saat mengkonsumsi 5 unit diperoleh TU 30. Jadi besarnya marginal utility. Di sini kita bisa lihat ini rumus yang digunakan dalam mengukur TNG kardinal.
Berikut TNG ordinal, teori perilaku konsumen. Teori nilai guna ordinal, besarnya nilai guna ordinal dapat diukur atau dihitung dengan menggunakan pendekatan nilai relatif, yaitu melalui order atau ranking. Bila TNGK kepuasan mengkonsumsi suatu barang, penilaiannya bersifat subjektif, tergantung pada siapa yang menilai, dan pasti berbeda. Maka dalam TNGO ini, tingkat kepuasan dapat diurutkan dalam tingkatan TNG ordinal, tingkatan tertentu, misalnya rendah, sedang, tinggi. Ukur nilai guna ordinal. Apabila konsumen menyatakan bahwa A lebih besar dari B, berarti makan 4 kali sehari dan membeli pakaian 2 kali setahun lebih berdaya guna dan memuaskan konsumen daripada makan 3 kali sehari dan membeli pakaian 4 kali setahun. A lebih kecil B, berarti makan 3 kali sehari dan membeli pakaian 4 kali setahun lebih berdaya guna dan memuaskan konsumen daripada makan 4 kali sehari dan membeli pakaian 2 kali setahun. A sama dengan B atau berbanding B, berarti makan 4 kali sehari dan membeli pakaian 2 kali setahun, dan makan 3 kali sehari dan membeli pakaian 4 kali setahun memberikan utilitas yang sama kepada konsumen. Terima kasih.